Peta ada dua macam. Yang pertama peta analog, atau orang menyebutnya sebagai peta yang selama ini kita secara orang awam itu biasa kita lihat, yang berbentuk lembaran, berbentuk cetak itu pada awalnya itu disebut sebagai peta analog. Kemudian ada peta digital. Nah, memang peta digital ini sebagai output juga bisa dibuat dalam format analog, dalam bentuk cetak. Tetapi sebenarnya substansi yang penting dari perbedaan kedua jenis peta adalah pada proses pembuatannya. Kalau peta analog itu pembuatannya lebih dominan pada survei terestrial atau survei langsung di lapangan dengan menggunakan berbagai macam alat-alat pemetaan seperti teodolit, kemudian ada juga mungkin dengan bantuan semacam titik-titik ketinggian yang sudah ada. Kemudian juga diperlukan waktu yang cukup lama dan juga mungkin tenaga manusia yang jumlahnya mungkin tidak sedikit juga. Kemudian harus melakukan pengukuran dari satu titik ke titik tertentu sehingga membentuk suatu luasan tertentu yang akhirnya bisa digambarkan dalam sebuah lembaran peta. Nah, sedangkan jenis peta digital itu merupakan peta yang mungkin pada akhir-akhir ini menjadi tren. Artinya menjadi tren dalam arti banyak sekali peta yang dibuat dalam format digital. Sebenarnya format digital ini secara mudahnya adalah peta analog yang didigitalisasi begitu. Nah, perbedaannya terletak misalnya pada proses. Kalau peta digital itu proses harus menggunakan perangkat lunak atau software pemetaan yang cukup banyak beredar. Kemudian kegiatan-kegiatan pemetaan sendiri lebih banyak dilakukan dalam perangkat kerasnya atau komputer dengan bantuan software tersebut. Sedangkan kegiatan di lapangan hanya untuk melakukan istilahnya pengecekan lapangan untuk melihat tingkat akurasi kebenaran dari pemetaan yang dibuat secara digital tersebut. Kemudian jenis alat yang digunakan pun juga sudah berbeda. Artinya kalau di lapangan lebih banyak bertumbuh pada semacam alat GPS gitu ya, Global Positioning System atau GPS receiver. Kemudian penggunaan alat seperti teodolit lebih bisa diminimalkan, dan itu pun tidak perlu harus mengcover semua area. Artinya hanya titik-titik tertentu yang dianggap belum jelas atau belum nampak pada penampakan di software, itu akan dicek di lapangan. Kemudian perbedaannya lagi adalah pada sumber data. Kalau peta digital ini memiliki sumber data yang lebih bervariasi dan mungkin juga lebih memiliki resolusi temporal, dalam arti dia keupdatean atau kemutakhiran data itu lebih bagus dibandingkan dengan peta yang analog. Karena dengan peta digital ini bisa menggunakan sumber misalnya penginderaan jauh, misalnya menggunakan foto udara, kemudian menggunakan citra satelit. Fungsi dari peta, terutama peta yang digital mungkin ya, itu bisa pada fungsi visualisasi, kemudian fungsi analisis, dan fungsi pemodelan. Nah, ketiga fungsi itu sebenarnya bisa dijalankan di situs Sangiran. Yang pertama fungsi visualisasi. Setidaknya peta untuk peta kawasan Cagar Budaya Sangiran atau situs Sangiran, dia bisa digunakan untuk menunjukkan misalnya lokasi-lokasi yang memiliki potensi temuan situs yang pernah diteliti hingga saat ini. Kemudian juga bisa menunjukkan wilayah-wilayah lain yang belum pernah diteliti, tetapi berdasarkan atas parameter-parameter lingkungan yang ada di sana, dia akan memiliki potensi untuk temuan arkeologis. Kemudian fungsi analisis. Peta tentunya tidak hanya dengan menggunakan satu buah peta, artinya juga melibatkan peta-peta lain yang memiliki tema yang berbeda. Dia bisa diintegrasikan untuk bisa melihat pada kemungkinan terjadinya misalnya potensi ditemukannya temuan-temuan arkeologis yang selama ini belum tampak, misalnya dengan menggabungkan berbagai macam parameter lingkungan yang memiliki semacam dukungan bagi peneliti untuk bisa menemukan situs-situs yang ada. Kemudian ada peta dengan fungsi pemodelan. Nah, peta dengan fungsi untuk pemodelan ini bisa digunakan untuk prediksi, predictive modeling mungkin kalau di arkeologi, tentunya dengan bantuan peta. Jadi peneliti bisa terpandu untuk bisa
memperoleh celah-celah baru dalam mengeksplorasi wilayah-wilayah di kawasan Sangiran. Ya, untuk peta dalam rangka kebutuhan penunjang penelitian itu kita utamakan bahwa peta itu memuat informasi yang bersifat kearkeologian, dalam arti misalnya di situ ada sebaran temuan, sebaran situs, terus jenis-jenis temuan dan sebagainya. Itulah yang kita utamakan untuk kita cantumkan dalam informasi peta tersebut. Kalau misalnya di dalam peta memang itu satu lembar peta memuat dari beberapa informasi, dalam artian saya misalnya dalam satu kegiatan ini menggali 10 lokasi, ada 10 situs, ini nanti pun juga terangkum dalam satu lembar peta itu. Namun untuk detail masing-masing situs, masing-masing kota galian itu memerlukan lembar-lembar tersendiri. Jadi seandainya dalam satu kegiatan itu untuk lampiran gambar selain peta Pak, itu sangat-sangat banyak sekali. Secara garis besar itu untuk pekerjaan pembuatan peta itu melalui beberapa proses atau beberapa tahapan Bapak. Untuk yang pertama, sebelum kita memulai melakukan pekerjaan pemetaan itu kita bisa bilang untuk tahap persiapan. Nah, persiapan itu diantaranya yang pertama adalah tes alat atau pesawat yang akan kita gunakan untuk meyakinkan bahwa sebelum berangkat kita yakin bahwa pesawat ataupun alat itu betul-betul dalam keadaan baik. Nah, setelah sampai di lapangan itu, kalau kita mengistilahkan tahap lapangan, itu yang pertama kali kita lakukan itu adalah orientasi area, Pak. Orientasi area yang tujuannya mengetahui sebatas mana area wilayah peta yang akan kita petakan. Hasil dari orientasi itu minimalnya kalau kita sudah mengetahui kirang lebih luasnya seperti itu, medannya seperti itu. Nah, di rumah kita baru bisa menentukan sistem apa yang mau kita pakai. Apakah itu dengan sistem poligon tertutup atau akan kita pakai dengan sistem poligon terbuka. Setelah di dalam pekerjaan pengukuran dan pemetaanan di lapangan, selain kita mengerjakan pengukuran, itu juga tidak kalah pentingnya untuk membuat gambar sket sementara, dalam artian untuk mengingat-ingat titik-titik yang pernah kita lakukan setelah pengukuran di lapangan. Itu biasanya hasil pengukuran itu, kalau saya bilang itu masih merupakan data mentah. Data-data yang kita perlukan ialah 1 arah, 2 jarak datar, 3 angka ketinggiannya. Nah, setelah nanti penghitungan data itu selesai, yang tertuang dalam kalau biasanya dibilang isian tabel pengukuran, itu barulah kita menginjak pada tahap penggambarannya. Sebetulnya ada 2 faktor yang bisa saya kemukakan. Yang pertama adalah faktor dari pembuat peta, dan yang kedua adalah pembaca peta atau mereka yang akan menggunakan peta atau pengguna peta. Nah, yang menarik dari faktor pembuat peta ini adalah bagaimana si pembuat peta itu bisa menyajikan gambaran mengenai objek-objek yang akan ditampilkan dalam sebuah peta yang ada di muka bumi ini dalam sebuah bidang datar dalam skala tertentu dan sistem posisi tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan dari si pengguna peta. Ini adalah tantangan, karena peta sendiri adalah art and science. Jadi peta adalah gabungan antara seni dan ilmu. Nah, di dalamnya kedua hal ini harus seimbang. Kalau peta dibuat hanya untuk memenuhi unsur seninya, tentunya peta sebagai sebuah sumber informasi
akan menjadi sedikit terabaikan. Sebaliknya, apabila peta lebih berat pada unsur ilmu pengetahuannya, maka unsur seninya akan terabaikan, dan ini peta akan menjadi tidak menarik untuk dilihat. Artinya hanya menunjukkan coretan-coretan, kemudian garis-garis, lambang-lambang dan sebagainya yang sama sekali tidak menarik. Nah, tantangannya adalah bagaimana antara seni dan ilmu pengetahuan dalam peta itu bisa berpadu. Nah, akhirnya nanti antara si pembuat peta dengan si pengguna peta akan mencapai suatu kesetaraan. Jadi peta itu akhirnya bisa berfungsi sebagai sebuah sumber informasi, tapi juga sekaligus bisa menjadi atraksi yang menarik bagi kalangan yang akan menggunakan peta tersebut. Untuk teori pemetaan Bapak itu artinya yang dimaksud dengan poligon tertutup, misalnya dalam suatu wilayah yang menjadi area pemetaan kita berangkat dari salah satu titik. Kita berangkat dari salah satu titik untuk menjangkau wilayah yang seluas begini. Kita berangkat berjalan ke titik yang lain, berjalan ke titik yang lain, berjalan ke titik lain, terus lanjut sampai dengan titik awal. Sehingga titik-titik akhir itu sama dengan titik awal. Nah, kelebihan dari poligon tertutup ini itu seandainya ada tingkat kesalahannya itu bisa terkoreksi. Dalam artian kita berangkat dari titik awal, berakhir harus sampai di titik yang tadi kita berangkat. Namun pada kenyataannya itu secanggih alat apapun itu sebetulnya tidak pernah bisa menemukan satu titik. Ada meleset ke sana, ada meleset ke sana. Nah, inilah yang harus menjadi tingkat koreksi kita. Nah, untuk yang poligon terbuka itu misalnya kebetulan wilayah area yang akan kita petakan itu katakanlah hanya kecil tapi memanjang. Nah, ini kita tidak mungkin untuk mengambil kembali ke titik awal. Akhirnya yaitu tadi kita berangkat dari titik awal, berakhir dengan titik yang sangat jauh, yang sekiranya kita untuk kembali terlalu memakan banyak waktu, Bapak. Itu yang kita artikan dengan titik poligon tertutup dan poligon terbuka. Untuk saya kayaknya peta arkeologi dirasa sangat penting, minimalnya sebelum semuanya terjadi kerusakan dan kepadatan dan perkembangan perumahan dan lain-lain sebagainya, kita sudah bisa mengcover macam sebaran-sebaran cita, sebaran temuan arkeologi ataupun sebaran-sebaran arkeologinya itu sebelum alam ini begitu parah kerusakannya, sehingga kita harapkan nanti itu bisa dilanjutkan untuk generasi kita yang akan datang, terutama juga para peneliti mendatang dengan dasar peta-peta yang pernah kita lakukan. Mungkin para peneliti yang mendatang akan bisa melanjutkan dalam bidang penelitiannya maupun dalam bidang pelestariannya. Sebuah situs arkeologi selama ini sering dianggap memiliki potensi keterancaman dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kita dengan melihat hubungan antara situs atau peta yang menunjukkan adanya situs arkeologi itu dengan penggunaan di sekitarnya, kita bisa melihat jenis penggunaan apa yang kira-kira sesuai dengan situs arkeologi tersebut. Misalnya, sebuah situs arkeologi dianggap akan memiliki potensi terancam kelestariannya apabila dia terletak di tengah-tengah penggunaan lahan dari jenis penggunaan lahan, misalnya pemukiman, karena memiliki suatu asumsi bahwa pemukiman akan lebih sulit untuk dikendalikan dibandingkan dengan penggunaan lahan yang dari jenis misalnya untuk kepentingan pertanian, seperti itu. Salah satu fungsi dari kawasan cagar budaya adalah pemanfaatan. Nah, pemanfaatan situs Sangiran tentunya bisa untuk berbagai macam kepentingan. Misalnya untuk kepentingan penelitian itu jelas. Kemudian ada pemanfaatan untuk pariwisata. Ada juga pemanfaatan untuk pendidikan. Dan mungkin pada kedepannya ada pemanfaatan yang lebih bersifat ekonomis yang tentunya akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.